import barang dari Amerika ke China itu membukukan nilai sebesar 296 miliar US dollar. Yang mana kebalikannya adalah ekspornya cuma sebesar 74 miliar US dollar. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Indra di channel Mal Talk. Nah, di episode kali ini gue mau bahas sedikit masalah yang terjadi di luar negeri sana, tepatnya di Amerika dan di Cina. Nah, masalah ini mungkin buat kalian bertanya, kenapa sih dibahas masalah ini? Kan gak berhubungan sama negara kita, apa sih gak sih? Nah, tenang dulu guys. Di video selanjutnya, gue akan bahas lebih dalam kenapa gue harus bahas masalah ini dan kenapa masalah ini jadi berkaitan dengan negara kita Indonesia. Nah, sebelum sampai ke sana, gue mau jelasin dulu latar belakang kenapa terjadi perang dagang ini. Perang dagang ini terjadi karena Presiden Amerika Serikat yang sekarang, yaitu Donald Trump, itu menerapkan kebijakan tarif tinggi terhadap barang-barang impor dari negara Cina. Nah, kenapa sih Donald Trump itu sampai memberikan tarif impor tinggi sama Cina? Jawabannya adalah karena Donald Trump selama ini merasa bahwa negara Amerika sudah dirugikan banyak dalam kondisi hubungan dagang dengan Cina. Lalu apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab Amerika itu merasa dirugikan dalam hubungan dagang dengan Cina? Ada beberapa faktor. Nah, dari sini gua mau jelasin satu-satu apa aja penyebabnya. Yang pertama, adanya kondisi defisit neraca dalam hubungan dagang antara Amerika dengan Cina. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan defisit neraca dagang itu? Nah, simpelnya adalah defisit neraca dagang itu adalah kondisi di mana nilai import suatu negara lebih besar ketimbang nilai ekspornya. Nah, sedikit informasi aja ya. Pada periode bulan Januari sampai Juli di tahun 2018 kemarin, import barang dari Amerika ke China itu membukukan nilai sebesar 296 miliar US dollar. Yang mana kebalikannya adalah ekspornya cuma sebesar 74 miliar US dollar. Dari nilai itu berarti yang Amerika membukukan defisit neraca perdagangan terhadap China sebesar 222 miliar US dollar. Nah, masalah kedua yang dianggap menjadi penghambat dalam hubungan dagang antara Amerika dengan China adalah masalah pencurian produk-produk intelektual. Nah, sekedar informasi ya guys, bahwa yang namanya produk-produk intelektual itu jenisnya macam-macam, mulai dari software, karya seni, film, musik, desain, dan lain sebagainya. Dan biasanya sih, kalau di Amerika sana, pembuat produk-produk intelektual tersebut pasti sudah mendaftarkan merek dagang maupun paten dari produk-produk mereka dengan tujuan supaya produk mereka ini tidak gampang ditiru. Nah, disinilah yang menjadi masalahnya. Pihak Amerika menganggap bahwa selama ini banyak perusahaan-perusahaan dari China yang sudah membajak produk-produk intelektual dari Amerika dengan seenaknya tanpa adanya sanksi apapun dari pemerintah China. Hal ketiga yang juga jadi masalah adalah pemerintah China selama ini dianggap sudah melakukan praktek pemaksaan transfer teknologi secara ilegal kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang menjadi investor di China. Cara pemaksaan transfer teknologinya sendiri itu dilakukan dengan cara mereka harus mentransfer sejumlah teknologi yang mereka miliki ke perusahaan lokal China yang menjadi mitra bisnis mereka. Kalau misalnya mereka nggak mau, pemerintah dengan berbagai macam cara akan mempersulit bisnis mereka. Nah, karena dilandasi oleh 3 masalah di atas tadi, makanya Presiden Donald Trump ingin menghukum pihak China dalam hubungan dagang ini, yaitu dengan cara menerapkan tarif impor tinggi
kepada seluruh barang impor dari China yang masuk ke Amerika. Tujuannya tentu saja adalah supaya barang impor dari China yang masuk ke pasar Amerika itu harganya bisa jadi lebih mahal, dengan harapan siapa tahu konsumen Amerika akan beralih ke produk lain yang bukan impor dari China. Tapi sebenarnya tujuan utamanya sendiri kenapa pemerintah Amerika itu menerapkan tarif bea masuk tinggi ini adalah ya tentu saja pendapatan. Karena tarif bea masuk ini kisarannya bisa mencapai ratusan miliar US dollar. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya berapa sih tarif yang dikenakan untuk barang-barang impor dari China yang masuk ke Amerika itu? Nah, Donald Trump membagi tarif impor ini ke dalam 4 tahap. Yang pertama, pada tanggal 6 Juli 2018 kemarin, dikenakan tarif sebesar 25% untuk barang-barang senilai 34 miliar US dollar. Lalu yang kedua, pada tanggal 23 Agustus 2018, dikenakan tarif sebesar 25% untuk barang-barang impor senilai 16 miliar US dollar. Lalu yang ketiga, pada tanggal 24 September 2018 dikenakan tarif impor sebesar 10% untuk barang-barang impor dari Cina senilai 200 miliar US dollar. Dan pada tanggal 1 September 2019 kemarin, pemerintah Amerika Serikat untuk keempat kalinya memberlakukan kenaikan tarif impor sebesar 15% kepada barang-barang impor dari Cina. Nah, kenaikan tarif yang keempat kali ini kena untuk semua barang yang nilai totalnya sampai berjumlah 200 miliar US dollar. Nah, kalau dari pihak Cinanya sendiri kira-kira gimana ya? Apakah mereka diam saja melihat produk-produk ekspor mereka dihajar oleh tarif impor yang tinggi dari pihak Amerika? Tentu saja tidak ya, karena pada bulan Juli dan Agustus 2018, persis setelah pihak Amerika mengeluarkan tarif impor untuk barang-barang dari Cina, pihak Cina sendiri juga menerapkan besaran tarif impor yang sama untuk barang-barang dari Amerika. Dan selanjutnya, pihak Cina kembali melakukan penerapan tarif impor kepada barang-barang dari Amerika di bulan September 2018. Ini gak lain adalah sebagai bentuk balasan karena pihak Amerika sudah lebih dulu merencanakan akan menerapkan tarif impor di tanggal 23 Septembernya. Ini gak cuma terjadi antara Amerika dengan China saja, tetapi juga terjadi antara Amerika dengan mitra-mitra dagangnya yang lain. Sebagai contoh, ini terjadi juga dengan Uni Eropa, Turki, Meksiko, dan Kanada. Kejadian perang dagang ini sebenarnya cukup mempengaruhi dunia usaha dan pasar modal secara global. Secara detail efeknya seperti apa? Nah, gue akan coba jelasin di video gue selanjutnya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan dari gue ya guys tentang fenomena perang dagang antara Amerika dan China yang sedang terjadi saat ini. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan memberikan manfaat buat kalian yang nonton. So, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya guys. Bye!